Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di tema baru, di bulan yang baru. Tema kita bulan ini tentang self-direction, pengarahan diri. Ini sebenarnya saya ngambil tema-tema bulan ini yang terbayang di kepala saya teman-teman mahasiswa baru. Ya meskipun yang lama juga yang ngaco masih banyak. Tapi yang terbayang itu. Jadi membayangkan generasi intelektual baru yang baru mulai terjun ke dunia pembelajaran orang dewasa, baru mulai sedang akan beneran jadi manusia yang dewasa. Makanya tema bulan ini temanya mengarahkan diri. Bagaimana kita bisa nyetir diri kita sendiri. Pengarahan diri itu kunci banyak hal, ya kunci kesuksesan, ya kunci kebahagiaan. Makanya penting, saya anggap penting untuk mengangkat tema itu. Itu kalau ada yang tanya. Ada 4 hal di bulan ini yang akan kita ulas. Yang pertama mindset, struktur atau tata berpikir. Yang kedua passion, minggu depan. Yang ketiga herd instinct. Herd instinct itu naluri untuk mengikuti kelompok. Dan yang terakhir manajemen kemarahan, anger management. Ya masih banyak tema yang lain, tapi 4 ini dulu untuk bulan ini ya. Kita belajar latihan menaklukkan diri kita. Baik, bismillah, yuk kita mulai belajar. Ya nanti kita urut ya, kita awali dari definisi-definisi, kemudian filosofi-filosofi, baru nanti yang terakhir agak praktikal. Jadi yang agak teknisnya, gimana teknis menatanya. Tapi ya karena ini ngaji filsafat, ya tentu saja nanti ada filosofi-filosofinya. Gimana sih perspektifnya para filosof tentang yang kita kenal sebagai mindset ini. Ya, bismillah. Kalau ini definisi ya, mindset itu semacam profil intelektual, profil berpikir kita. Jadi mindset itu sikap, keyakinan, asumsi yang mendasari cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita. Ini namanya mindset. Setiap orang pasti punya mindset sendiri, punya struktur dan cara pandang sendiri.
Jadi kalau ada orang bilang, ayolah berpikir yang rasional, ayolah berpikir yang kritis, sebenarnya sebelum itu ada asumsi-asumsi, ada pola-pola dasar. Yang ini nanti menjadi profil kita dalam memahami dan memutuskan sesuatu. Sama-sama mikirnya, kesimpulannya bisa beda. Kenapa? Mindsetnya berbeda. Jadi jangan dikira orang yang beda dengan kalian itu kalian merasa, saya sudah berpikir kok Pak, berarti mereka yang tidak mikir. Tidak, mereka mungkin saja sama-sama berpikir, hanya saja mindsetnya berbeda. Apa ada manusia yang tidak berpikir? Kita akan sering ngeritik orang yang berbeda dengan kita itu sebagai, oh bodoh banget, ndak mikir. Wah, yo kayak saya ini mikir. Lu mereka juga mikir, cuma mungkin mindsetnya beda, cara pandangnya beda. Mungkin teman-teman ingat dulu kita pernah belajar seorang filosof Yunani namanya Heraklitos. Beliau punya kalimat menarik, ethos anthropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kemudian beliau mengilustrasikan kalau mindsetnya, sederhananya begitu ya kalimat selanjutnya, kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda kesimpulannya bisa berbeda. Orang yang tipe lalat tadi kamu kasih sampah seneng, dikasih emas moh. Nah misalnya ada yang tipe anak kecil misalnya, dikasih uang banyak tidak mau, maunya uang yang gambarnya menarik misalnya. Ini sama kayak kalian waktu besar ini, itu yang disebut mindset. Coba kalian tipe apa sih? Di tipemu itu nanti akan kelihatan caramu memahami hidup, caramu memahami dunia ini. Itu Heraklitos untuk memudahkan kita memahami apa itu mindset. Coba kalian cek ya, yang paling menarik dalam hidupmu apa? Ketika kalian melihat sesuatu, pertama-tama yang muncul di kepalamu apa? Itu biasanya berhubungan dengan mindset. Coba kalian cek, kalian seneng ngaji filsafat ini, coba apanya? Ramenya, materinya, saya yang membawakan, atau wah ini banyak lawan jenis yang ikut hadir juga, atau itu biasanya berhubungan dengan mindsetmu. Kalau urusan reasoningnya kalian bisa bikin belakangan, tapi mindsetmu yang duluan membunyikan. Kalau tadi fokusmu ke lawan jenis, begitu nyampe sini, wah perempuannya sedikit sekarang, bisa begitu kesimpulanmu. Yang kamu lihat itunya. Atau kalau mindsetmu rame dan tidak rame, begitu ke sini kok sedikit sekarang, tidak terlalu rame, terus kamu tidak tertarik lagi. Itu mindset. Ya nanti argumen bisa kamu bikin di belakang. Baik, jadi semoga sudah tergambar ya yang dimaksud mindset itu apa. Jadi struktur pikiran kita. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya. Ada orang yang gagal sedikit saja merasa hidupnya hancur, ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini.
berhubungan dengan pertumbuhan kita, ketahanan kita, cara kita melihat sesuatu. Di situ saya sebut mindset itu berhubungan dengan titik pandang, cara pandang, dan sudut pandang kita. Titik pandang itu misalnya HP ini, saya lihat apanya. Oh, cuma saya lihat casingnya saja, atau saya lihat LCD-nya saja, atau saya lihat harganya saja, atau ini namanya titik pandang. Kalau cara pandang, cara saya mendekati HP ini sebagai seorang pemakai, atau sebagai seorang penjual, atau sebagai seorang yang ingin disenangkan oleh HP ini, atau ini namanya cara pandang. Kalau sudut pandang, dari sisi mana kamu melihatnya? Nah, sudut pandang itu misalnya, kalau dari sisi saya laptop ini warnanya biru, tapi dari sisi kalian laptop ini warnanya hitam. Itu namanya beda sudut pandang. Sama-sama lihat laptop ini sih. Dari ngaji yang banyak lihat laptopnya, cuma yang dilihat dari sudut pandang kalian dia hitam, dari sudut pandang saya dia biru. Kadang-kadang kita sering rame gegeran hanya gara-gara ini. Beda sudut pandang. Jadi, saya lihat sendiri warnanya biru, hakul yakin biru. Terus yang sana bilang, loh saya juga lihat sendiri, hakul yakin hitam. Sama-sama hakul yakin melihat sendiri, ngalami sendiri, tapi bisa berbeda. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Kadang-kadang diskusi yang rame sampai hampir tawuran itu mungkin beda sudut pandang, beda titik pandang, dan beda cara pandang saja. Jadi mindsetnya ternyata orang beda-beda. Nah, itu pentingnya ya. Di antara nanti kita mengenali diri kita, coba kita cek kita itu orang yang cara mikirnya seperti apa. Cara menanggapi persoalan bagaimana, cara menyikapi kalau saya senang atau saya sedih bagaimana. Ini kita nanti bisa tahu, oh saya orang yang mindsetnya seperti ini. Kan di medsos itu kan bertaburan. Kadang-kadang kan orang nuduh orang, oh kamu dikit-dikit agama. Ya mungkin dia mindsetnya beda dengan kita, yang dikit-dikit uang misalnya. Sama-sama dikit-dikit, kalimat dikit-dikit itu menunjukkan ada pola. Jadi ada struktur. Kita nuduh orang lain, sebenarnya kita juga punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mindset inilah nanti yang membentuk dunia kita dan pengalaman kita. Indonesia ini penuh harapan, opo Indonesia ini sebentar lagi hancur, itu banyak tergantung mindset kita. Jadi perdebatan macam-macam di medsos itu biasanya tergantung mindsetnya masing-masing. Ini yang mungkin penting ya hari ini kita sadari bahwa oh ternyata memang orang itu bisa beda-beda. Baik, nanti kita lihat jenis-jenisnya mindset apa saja, pattern pola-polanya apa saja, cara membentuknya bagaimana di akhir-akhir ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa quotes dulu untuk menegaskan di mana pentingnya struktur berpikir yang kita kenal sebagai mindset tadi. Saya awali dari quotes ini dulu, pernah kita kutip. Kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa. Jadi what you think you become, what you feel you attract, what you imagine, you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang terus, ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari
pamer tiap hari, selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya, karena fokusmu ke situ. What you think you become. Kemudian what you feel you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan minggu depan, banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, wah gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada itunya. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi, bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama, tapi caramu membaca dan merespon membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak, tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak, jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapanmu. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak.
gayamu gitu. Oke, jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak, gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat? Ya, geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru, ya jadi masalah. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu maha pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, ndak, saya wis neraka, saya ini, ya inda dzanni abdi, kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak Pak, sudah hancur Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak, saya tidak pantas Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin Pak bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi, meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja, kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzonni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Ya Allah, ya inda dzonni abdi bi, Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN, bisa ndak ya kaya raya, bisa ndak ya dapat karir gitu. Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzonni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab, dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang
nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ya sudah, kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok, dan kalian tidak percaya diri ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya, ana inda dzanni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bawa beberapa lagi ya quote menarik. Yang pertama dari Henry Ford. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Apakah engkau anggap dirimu mampu atau engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau benar. Saya tidak bisa Pak. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa, benar. Saya insya Allah bisa Pak. Siap, berarti kamu bisa, ayo. Suka-suka kamu lah. Kamu mau bilang kamu bisa atau tidak bisa, sama-sama kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, berarti kamu akan mandek dan tidak melakukan apa-apa. Ya memang benar, selesai. Dan kalau kamu bilang bisa, berarti kamu akan serius, berusaha, berupaya, dan kamu akan sukses. Jadi itu mindset. Dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt. Kata Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow is our thought of today. Satu-satunya batas dari realisasi ideal kita besok adalah keraguan kita hari ini. Kalau kita masih ada ragunya, ya besok juga tidak akan 100% hasilnya. Ini yang saya sebut tadi, kemantapan hati. Change your thought and you change your world. Ubahlah pikiranmu dan engkau akan mengubah duniamu. Jadi mulai sekarang ayo latihan ya, mengubah pikiran kita. Berpikir yang positif-positif, yang hebat-hebat, yang mantep-mantep. Kita pandang dunia secara optimis dan penuh harapan. Jangan mau didistraksi, dialihkan pikiranmu untuk serba stres, serba pesimis, serba tidak punya harapan. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu. Kadang-kadang kan kamu kan tergoda untuk mengalir bersama kegelisahan-kegelisahan, stres yang dialami banyak orang. Nanti kita jelaskan itu di Herd Instinct. Tapi pertama-tama yuk kita bereskan diri kita. Baik, saya ingatkan dulu sebentar. Dulu pernah kita membahas the law of attraction. Ternyata tidak hanya kita yang secara positif menyesuaikan dengan sekeliling. Kalau di the law of attraction kan bahkan alam semesta pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu kan rumus pokoknya the law of attraction itu. Apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang negatif menghasilkan hidup yang negatif, pikiran yang positif menghasilkan hidup yang positif. Jadi kalau engkau positif, hidupmu pasti positif. Kalau mindsetmu negatif, ya hidupmu negatif. Apa yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Tak kasih contoh ya. Tadi kalian yang kesini niatnya nyari wawasan baru apa? Nyari pikiran-pikiran filosofis baru. Ya kalian akan, ini ada ide baru nih, ada gagasan baru nih. Itu yang kamu ambil. Meskipun di sana banyak yang cakep-cakep, yang itu tidak jadi pikiranmu. Tapi kalau kamu yang nyari yang cakep-cakep, sebagus apapun gagasan berseliweran di sekelilingmu akan kamu lewatkan. Kenapa? Kamu fokus nyari yang cakep, yaitu yang kamu dapat. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Loh, yang lain kan juga ada. Ya, yang lain ada, tapi kan tidak jadi perhatianmu. Misalnya ya, kamu nyari HP-mu hilang, ketelengsut di ruangan ini.
Itu kan ada apa saja selain HP kan tidak jadi perhatian. Yang jadi perhatianmu ya HP-nya saja. Ada kopinya temenmu, ada temenmu garuk-garuk, ada temenmu menguap, ada temenmu selonjor. Itu kan peduli amat. Kamu hanya nyari HP-mu. Jadi apa yang kamu pikirkan, yaitu yang kamu dapatkan. Itu sederhananya the law of attraction. Jadi kalau hidupmu kok rasanya berat, jangan-jangan kamu sendiri yang membuatnya berat. Kok rasanya susah, jangan-jangan kita sendiri yang bikin rumit, bikin ruwet. Seperti dulu kata-kata Konfusius itu, manusia adalah makhluk yang membuat segala yang sederhana jadi rumit. Sekedar nyari warung saja untuk makan itu bisa diskusi panjang. Di sini ya, Anda enak sambil jalan. Sini aja yuk, nanti dulu siapa tahu ada. Terus akhirnya ndak makan-makan. Terus kadang, wah tadi lebih enak, ya terlanjur sampai sini kok. Terus itu kadang kita bikin ruwet hal yang simple. Nah, ayo kita mulai latihan sekarang. Tadi seperti judul materi malam hari ini, mindset kita, ayo kita tata. Karena akan jadi kunci keberhasilan maupun kebahagiaan kita. Baik. Definisi-definisi sudah ya, teman-teman sudah ngerti maunya mindset itu apa sekarang. Kita belajar sebentar filosofi-filosofinya sebelum nanti teknik-tekniknya. Nah ini kalau sudah masuk filosofi sudah mulai ruwet. Sindirannya Konfusius tadi. Tapi ya tidak apa-apa, ada menurut saya beberapa gagasan para filosof yang penting sehubungan dengan mindset atau cara pandang. Yang pertama dari Plato. Jadi ini Plato ini kita kenal sebagai filosof idealisme. Ya meskipun nama aslinya sebenarnya bukan Plato. Ya Alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya pelat O itu. Adanya kalau Jogja pelat AB, pelat A gitu. Ya. Nah, Plato punya pandangan bahwa manusia itu kunci hidupnya ya akal dan pengetahuan, tapi bukan akal yang operatif fungsional. Istilah beliau namanya ide. Jadi manusia itu lahir membawa ide-ide bawaan. Jadi di kepala kita itu ada sangat banyak ide murni, ide bawaan sejak kita lahir. Jadi kalau saya memahami sesuatu di sekeliling saya, kalau versi Plato itu sebenarnya mengingat-ingat dan mencocokkan dengan ide yang sudah ada di kepala saya. Saya lihat kuda, langsung, oh itu kuda. Karena di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, ini pandangannya nanti melandasi aliran namanya idealisme. Jadi pikiran, ide itu jadi kunci hidup. Nah, beliau punya satu cerita yang sifatnya alegoris, kiasan tentang kondisi manusia. Jadi beliau ada cerita alegori gua. Jadi gua bahasa Indonesia ya, bukan gua saya. Jadi satu ketika kata Plato kita bayangkan struktur pengetahuan manusia itu seperti, jadi satu ketika ada orang yang dihukum, dipenjara di gua, yang dia ini tidak bisa lihat ke depan gua, dia harus menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke dinding gua. Dia diikat, bisanya hanya lihat gambar-gambar yang ada di dinding, pantulan cahaya dari luar gua. Jadi kalau ada misalnya ayam lewat di depan gua, dia hanya lihat gambarnya ayam lewat, karena dia melihat dindingnya gua. Nah, karena dia tidak tahu aslinya ayam itu di belakang,
Dia hanya lihat gambarnya ayam di dinding, dia menganggap bahwa ya gambar itu sesuatu yang asli, yang sejati. Padahal kalau dia mau balik arah, dia akan tahu bahwa yang sejati ya ayam yang asli itu, bukan gambar ayam. Nah, nanti versi Plato, kita melihat apa saja di dunia ini ya tidak ada yang sejati. Yang sejati ya ide yang di kepala kita. Nah, ini sebenarnya mengawali pandangan ternyata hidup ini ya tergantung cara pandang kita. Ya kalau kita tidak noleh-noleh ke belakang, yang tidak sejati pun kita anggap sejati. Kalau kita tidak ganti-ganti mindset, keliru pun tetap kita anggap benar. Nah, ini pelajaran pertama dari Plato. Ini ternyata cara pandang itu jadi kunci kita ketemu kebenaran yang sejati atau tidak. Kita tercerahkan atau tidak. Kita apa ngapain capek-capek noleh ke belakang. Wong yo sudah lihat ini saja sudah indah kok. Lihat gambarnya ayam saja sudah luar biasa kok. Ngapain harus yang asli, gambarnya saja sudah bagus kok. Nah, ini banyak yang begitu manusia. Tidak mau ganti mindset. Wong sudah jelas-jelas tidak asli, sudah jelas-jelas palsu, tapi masih ngeyel. Itu sajalah, tidak perlu nonton yang sejati. Itu pandangannya Plato. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aristoteles punya pandangan bahwa karakter kita, bagian dari mindset itu kan tumbuhnya nanti di karakter, itu terbentuk karena pembiasaan. Jadi ini mungkin bisa digabung pandangannya Plato sama Aristoteles ini. Jadi versinya Aristoteles, ya kalau kita ingin ganti mindset bisa saja, kenapa tidak? Caranya apa? Dibiasakan. Pak, saya sudah terlanjur seperti lalat tadi ya Pak. Misalnya, loh ya kamu latihan, jangan jadi lalat terus. Kalau manusia bisa. Biasakanlah dirimu. Pak, saya itu jadi orang baik itu capek Pak, misal. Enak kemarin-kemarin jadi agak nakal, agak itu. Loh, ya kalau kamu menyerah dengan dirimu, tidak mau ganti mindset, ya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu mau membiasakan diri, lama-lama ya kamu akan nyaman. Ya orang Jawa kan punya peribahasa tresno kuwi jalaran saka kulino. Ditelateni wae suwe-suwe ya seneng. Jadi dikulinokan, dibiasakan, nanti nyaman. Makanya rumusnya Aristoteles ya pembiasaan. Jadi kalau memang ingin ganti mindset, gantilah dan biasakan dirimu. Itu versi filosof awal Plato dan Aristoteles. Nah, tahap kedua, sekarang kita tengok yang kemarin-kemarin hype, para filosof Stoik. Kita ambil dua ya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Kalau versinya Epictetus, yang terjadi, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu sebenarnya kata-katanya Epictetus. Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita, kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita, kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam
Dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang Stoik. Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset Stoik. Nah, jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Lanjut, filosof kuno sudah, filosof Stoik sudah, masuk ke yang lebih modern. René Descartes dan Immanuel Kant. Ini dua tokoh besar filosof modern. René Descartes kita kenal alirannya ya idealisme juga. Kata beliau, pikiran adalah hakikat keberadaan manusia. Dan kemampuan kita untuk berpikir dan menalar mendefinisikan kita serta mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau. Semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya, semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau, Pak. Tapi kalau dirinya kan tidak, lebih banyak pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu. Kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa tidak mau. Saya rencana saya banyak, Pak. Yo hanya rencana. Tidak ada yang jalan satupun. Jadi kemarin libur 2 bulan ngapain aja? Yo, saya sebenarnya ingin ini, ingin itu, Pak. Yo akeh tunggale. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Bila kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau di René Descartes, pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant, ya pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini tidak enak, ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategorikan. Kalian duduk saja sejar, pikiran yang ngatur. Ini lurus, itu belok, itu pikiran yang membahasakan. Jadi pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Jadi ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, melihat apa saja buram.
Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink. Ya, itu jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, just tadi. Barang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik. Masih adakah yang saya bawa? Ada Nietzsche dan William James. Kalau di Nietzsche, mindset ideal adalah will to power. Will to power itu jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Nah, ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah, ini gaya Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James, beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis Will to Power, kalau William James nulis The Will to Believe. Mindset kita itu banyak dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa, kuat dia, tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita, besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah, besok di akhirat kita balas, kita menang mesti. Nah, semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga, kalah tidak apa-apa. Atau pakai mindset kita harus wani ngalah, karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini yo, tidak menang-menang sepak bola kita. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa, yang bisa kita pelajari dari William James. Ada lagi, terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka, pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah, lo manusia bisa jadi semuanya. Kamu pingin jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre ya, kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan. Karena bebas maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuknya. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk
melakukan pemberontakan, pembangkangan, kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman, bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Ya ini untuk mahasiswa filsafat harus kenal wacana-wacana semacam ini. Baik, filosof-filosof sudah ya, kalau dilanjutkan kamu puyeng.